wabarakatuh. Saya Dalatul Mafiro, NIM 198420100024. Halo, saya Ayu Indrasari, NIM 198420100042. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tekanan pada zat padat berbasis STEM. Ada yang udah tahu belum apa itu tekanan zat padat? Pasti belum ya? Oke, tekanan zat padat adalah besarnya gaya yang ada pada benda setiap satuan luas pada bidang tekan. Sesuai dengan judul kita hari ini, maka kita akan membahas materi tersebut melalui langkah-langkah STEM. Apa itu STEM? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sains merupakan kajian yang berhubungan dengan peristiwa alam yang melibatkan penyelidikan, penelitian, dan pengukuran untuk menjelaskan sebab akibat dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya akan dijelaskan bagaimana penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teori tekanan pada zat padat. Siapa nih yang pernah menggantungkan bingkai foto atau jam dinding ke tembok rumah? Pasti pernah kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa paku tersebut dapat menancap dan menembus tembok? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Hal ini dikarenakan adanya tekanan atau gaya yang diberikan sehingga paku tersebut dapat menembus tembok dan bisa mengantungkan bingkai foto dan jam dinding. Nah, dari situ ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira apa ya? Coba diperhatikan lagi. Nah, betul sekali dari pertanyaan ini. Kalau kita misalnya memukul bagian datar paku tersebut, kira-kira apakah bagian datar itu dapat menembus tembok ataukah tidak? Pasti kalian akan kesulitan untuk menancapkan paku itu karena sekuat apapun dan sebesar apapun gaya ataupun tekanan yang kalian berikan pada paku bagian datarnya itu, maka kalian akan kesulitan. Hal ini disebabkan kenapa? Ada yang tahu? Nah, iya betul. Hal ini dikarenakan luas permukaan yang berbeda, di mana pada benda yang memiliki luas permukaan kecil akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Sebaliknya, apabila benda tersebut memiliki luas permukaan besar, maka tekanan yang diberikan akan semakin kecil. Hal ini berarti berbanding terbalik, sebagaimana pada rumus tekanan zat padat, yaitu luas penampang berbanding terbalik dengan gaya. Nah, rumus tekanannya adalah P sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Nah, dari sini paham? Ya, paham dong. Kalau kalian masih belum paham, yuk kita coba melakukan sebuah kegiatan untuk menambah pengetahuan dan menambah pemahaman kalian mengenai materi tentang zat padat. Silakan. Teknologi merupakan inovasi yang dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dapat memudahkan pekerjaannya. Selanjutnya akan ada penerapan teknologi dengan menggunakan prinsip dasar tekanan zat padat. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini, yaitu mesin jahit manual. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, mesin jahit manual ini berevolusi menjadi mesin jahit elektrik. Misalnya, ketika kita menjahit sebuah tas, prinsip kerja yang terjadi pada mesin jahit ini ternyata merupakan salah satu penerapan dari tekanan zat padat.
di mana ketika jarum yang kita gunakan untuk menjahit tas ujungnya runcing, maka akan lebih mudah untuk menembus kain tas yang akan dijahit. Sedangkan ketika kita menggunakan jarum dengan ujung yang tumpul, maka akan sulit untuk menembus kain tas yang akan kita jahit untuk membuat tas. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip atau konsep dari tekanan zat padat, di mana tekanan ini berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, sedangkan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan yang digunakan. Engineering merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain, mengaplikasikan, mereplikasikan, serta merekayasa sebuah karya berupa peralatan. Selanjutnya adalah penerapan engineering pada konsep tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat sebuah karya. Kegiatan yang dapat kalian lakukan seperti membuat tas dari kain perca dengan lebar selempang yang berbeda. Nah, kira-kira alat dan bahan apa sih yang kalian butuhkan dalam pembuatannya? Alat yang kalian butuhkan adalah gunting, jarum, dan meteran. Sedangkan bahan yang kalian butuhkan adalah kain perca dan benang. Nah, selanjutnya silahkan kalian menggunakan kedua tas selempang tersebut dengan luas selempang yang berbeda. Nah, setelah itu kalian cari dua buah benda, tetapi dengan massa yang sama. Kemudian masukkan masing-masing benda ke dalam tas selempang dengan luas permukaan yang besar dengan selempang yang kecil. Setelah itu, silahkan kalian rasakan manakah benda yang menghasilkan tekanan yang lebih besar atau tekanan yang lebih kecil. Sudah? Nah, setelah ini kalian pasti tahu kenapa ya kok tas dengan selempang besar menghasilkan tekanan yang kecil, sedangkan tas dengan selempang kecil menghasilkan tekanan yang besar. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip atau konsep pada tekanan zat padat, di mana tekanan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, sedangkan tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang suatu benda. Sehingga dari sini dapat diketahui jika semakin besar luas penampang, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika semakin kecil luas penampang atau luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dari sini sudah paham semua? Sudah dong pastinya. Matematik merupakan ilmu yang berhubungan dengan numerasi, pola perubahan dan hubungan ruang dan bentuk. Selanjutnya, merupakan contoh penerapan matematik menggunakan konsep dasar tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan rumus tekanan zat padat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu hari, Sanji sedang menguji kemampuan tendangannya. Sanji melakukan tendangan ke sebuah box kosong dengan gaya sebesar 200 Newton. Jika luas telapak kaki Sanji besarnya adalah 100 cm persegi, maka hitunglah tekanan yang diberikan Sanji terhadap box tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa rumus tekanan adalah F per A. Maka P sama dengan 20 dibagi 0,01 sama dengan 2000 Newton per meter persegi atau 2000 Pascal. Jadi, tekanan yang diberikan Sanji untuk menendang box tersebut adalah sebesar 2000 Pascal.